Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Engla Guselviana, NPM 206910523. Saya dari kelas 2B. Saya merupakan salah satu mahasiswi Universitas Islam Riau, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar atau PGSD. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan tentang materi pecahan. Ada yang penasaran? Yuk simak pembahasan berikut. Materi pecahan terbagi menjadi dua, yaitu bilangan pecahan dan bentuk pecahan. Kali ini kita akan membahas satu persatu. Bilangan pecahan adalah bilangan yang dinyatakan sebagai A per B, dengan A dan B adalah bilangan bulat dan B-nya tidak boleh sama dengan 0. Bilangan pecahan digunakan untuk menunjukkan dua bilangan yang berbeda. Bilangan A disebut pembilang dan bilangan B disebut penyebut. Bilangan pecahan yaitu A per B. A disebut pembilang dan B disebut penyebut. Contohnya adalah di dalam kotak terdapat segitiga dengan dua warna, yaitu segitiga kuning dan segitiga coklat. Ini adalah gambaran umumnya. Dua segitiga kuning dan 8 segitiga coklat. Jadi pecahannya yaitu 2 segitiga kuning, 8 segitiga coklat, dan total keseluruhannya adalah 10. Jadi pecahan segitiga kuning dinyatakan dengan 2 per 10 dan pecahan segitiga coklat dinyatakan dengan 8 per 10. Pecahan senilai adalah pecahan yang dituliskan dalam bentuk berbeda tetapi mempunyai nilai sama. Pecahan senilai disebut juga pecahan ekuivalen. Cara menyederhanakan pecahan adalah membagi pembilang dan penyebut dengan bilangan prima, contohnya 2, 3, 5, dan seterusnya, sehingga tidak dapat dibagi lagi oleh bilangan prima lainnya. Yang kedua adalah pecahan senilai. Contohnya, terdapat dua pizza, yaitu pizza A dan pizza B. Gambarannya adalah seperti ini. Pizza A memiliki atau dibagi menjadi 10 bagian dan pizza B dibagi menjadi 2 bagian. Pada pizza A terdapat 5 potong bagian yang sudah dimakan, dan pada pizza B terdapat 1 potong bagian yang telah dimakan, dan ini terdapat arsiran yang dinyatakan sebagai pizza yang telah dimakan. Jadi pecahannya adalah pizza A 5 per 10 karena dimakan menjadi 5 bagian, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, dan 1 per 2 dimakan 1 bagian. 5 per 10 dan 1 per 2 itu merupakan pecahan. Jadi yang dinyatakan dengan pecahan senilai yaitu jika hasilnya itu sama. 5 per 10 bisa disederhanakan kembali lagi menjadi 1 per 2. Dan pizza B tadi sudah ditentukan bahwasanya nilai pecahannya adalah 1 per 2. Jadi sama-sama 1 per 2. Jadi dapat dinyatakan bahwa 5 per 10 sama dengan atau senilai dengan 1 per 2. 2. Bentuk-bentuk pecahan. Pecahan terbagi menjadi 4, yaitu pecahan biasa, pecahan campuran, pecahan desimal, dan pecahan persen. Pecahan biasa adalah pecahan yang hanya terdiri dari pembilang dan penyebut dengan penyebut tidak sama dengan 0. Contohnya adalah 1 per 2, 3 per 4, 6 per 10, dan seterusnya. Pecahan biasa terbagi lagi menjadi 2, yaitu pecahan murni dan pecahan tidak berbentuk pecahan. 1. Pecahan biasa. Contohnya adalah 1 per 2 dan 6 per 10. Pecahan biasa terbagi menjadi 2, yaitu pecahan murni dan pecahan tidak murni. Pecahan murni yaitu pecahan yang pembilangnya lebih kecil dan penyebutnya lebih besar, contohnya 2 per 6. Sedangkan pecahan tidak murni adalah kebalikan dari pecahan murni, yaitu pembilangnya lebih besar dan penyebutnya lebih kecil, contohnya 12 per 10. 2. Pecahan campuran.
yaitu terdiri atas bilangan bulat dan pecahan, sehingga angka pembilang suatu pecahan lebih besar dari penyebutnya. Maka, pecahan tersebut dapat diubah menjadi pecahan campuran, dan sisa hasil pembagian menjadi pembilang dan penyebutnya tetap. Contohnya adalah 7/3. Dijadikan ke pecahan campuran yaitu 2/1/3. 2. Pecahan campuran. Contohnya adalah 7/3 menghasilkan 2/1/3. Caranya yaitu kita bagi 7 dengan 3, kemudian 3 dikali berapa yang hasilnya mendekati 7 yaitu 2. 2 kali 3 sama dengan 6, 7 dikurang 6 sama dengan 1, jadi sisa 1 dan penyebutnya tetap sama dengan yang di awal yaitu 3. Jadi 7/3 diubah menjadi pecahan campuran adalah 2/1/3. Contoh lain adalah 5/4. Pecahan campurannya adalah 1/4. Caranya sama dengan cara yang pertama. 3. Pecahan desimal adalah pecahan per-10-an, per-100-an, per-1000-an, dan seterusnya yang ditulis dengan menggunakan tanda koma. Contohnya adalah 3/10 diubah menjadi pecahan desimal yaitu 0,3. 3. Pecahan desimal. Contohnya adalah 3/10 diubah menjadi pecahan desimal yaitu 0,3. 3/100 diubah menjadi pecahan desimal yaitu 0,03. 3/1000 diubah menjadi pecahan desimal yaitu 0,003. 4. Persen adalah bentuk lain dari pecahan berpenyebut 100. Persen ditulis dengan lambang persen. Yang keempat adalah pecahan persen. Contohnya 8% diubah menjadi pecahan menjadi 8/100. Contohnya 25% diubah menjadi pecahan yaitu 25/100. 2 hours later. Penjumlahan dan pengurangan pecahan. Contohnya adalah 2/3 ditambah 3/5. Biasanya kita akan langsung mencari penyebutnya atau menyamakan penyebutnya. Untuk trik cepatnya yaitu kita kalikan pembilang pecahan pertama dan penyebut pecahan kedua. Dan kita kalikan penyebut pecahan pertama dengan penyebut pecahan kedua. Karena di sini adalah penjumlahan, jadi tandanya adalah tanda tambah. Dan kita kalikan pembilang pecahan pertama dengan pembilang pecahan kedua dengan penyebut pecahan pertama. Penyebut pecahannya yaitu sama 3 dikali 5. Adalah hasil penjumlahan dari 2/3 ditambah 3/5 itu 19/50. Karena pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya, ini dapat dinyatakan dengan pecahan campuran sehingga harus disederhanakan. Ini adalah hasil dari 2/3 ditambah 3/5 itu 1/4/15. Contoh yang pengurangannya yaitu 3/4 dikurang 1/2. Caranya sama dengan yang penjumlahan tadi, yaitu pembilang pertama dikalikan dengan penyebut kedua yaitu 3 dikali 2, dan penyebut pertama dikalikan dengan penyebut kedua yaitu 4 dikali 2. Kemudian karena ini pengurangan maka tandanya akan hilang, lalu dikalikan pembilang kedua dengan penyebut pertama 1 dikali 4 dan penyebutnya tetap yaitu 4 kali 2. Jadi hasilnya adalah 6/8 dikurang 4/8.
1/2/8. Karena masih bisa disederhanakan, maka hasil akhirnya adalah 1. Adik-adik, perhatikan pohon pecahan berikut ini. Klik pada buah nilai pecahan yang senilai dengan nilai pecahan setengah. Ulangi kembali untuk mencarinya. Adik, bacalah teks tentang apel berikut ini. Apel Malang banyak tumbuh di dataran tinggi di Malang, Jawa Timur. Perhatikan satu buah apel yang akan dibagi 4 bagian untuk Beni, Udin, Dayu, dan Lani. Klik tombol untuk melihat buah apel yang dibagi menjadi 1/4 bagian. Klik tombol selanjutnya. Adik-adik, klik tombol untuk melihat bagian apel Udin dan penjumlahan pecahan apel milik Udin dan Lani. Adik-adik, setelah belajar penjumlahan pecahan, sekarang kita belajar pengurangan pecahan. Klik tombol untuk melihatnya. Klik tombol untuk soal berikutnya. Adik-adik, perhatikan gambar buah-buahan yang ada. Berapa jumlah semua buah-buahan? Tuliskan pecahan yang sesuai pada setiap buah berbanding jumlah semua buah-buahan. Klik dan geser nilai pecahannya untuk tiap-tiap buah.